Shalom, Horas. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, buat cinta kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang terus Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bantu hamba-Mu ini yang akan menyampaikan. Dalam nama Yesus, amin. Saya sapa sekali lagi, Horas. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kasih adalah elemen penting dalam kehidupan. Seorang pecinta lagu mengatakan, hidup tanpa kasih bagi taman tanpa bunga, bagikan sayur tanpa garam, tidak akan indah, tidak akan ada rasa yang nikmat. Tanpa kasih, relasi keluarga, masyarakat, dan komunitas akan penuh konflik dan berakhir pada perpecahan. Ini poin pertama. Poin yang kedua, meski kasih penting dalam kehidupan, tidak jarang kita memilih-milih orang kepada siapa kita menerapkan kasih. Kalau dia keluarga, kita akan kasih. Kalau dia baik, akan kita kasih. Kalau dia menguntungkan untuk kita, akan kita kasih. Kalau dia adalah pasangan kita, akan kita kasih. Kesimpulannya, kita menerapkan kasih dengan syarat-syarat tertentu. Namun, bagaimana nilai dan penerapan kasih yang diajarkan dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan ini? Mari kita membahasnya dengan tema kasih bukan sembarangan kasih. Saya ulangi, kasih bukan sembarangan kasih. Matius 5 ayat 43 sampai 44 adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, mulai dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7, berisi perkataan-perkataan langsung dari Tuhan Yesus. Nilai-nilai hidup yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengaku dirinya anggota keluarga kerajaan Allah, murid Kristus atau orang Kristen di zaman ini. Apakah itu? Bagian pertama yang kita perhatikan adalah ayat 43, yaitu kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Apa maksudnya? Pada bagian ini Tuhan Yesus sedang mengutip dari ayat perjanjian lama, yakni Imamat 9 ayat 18. Perjanjian lama merupakan kitab suci yang dipegang oleh orang Yahudi saat itu dan merupakan firman Allah yang menjadi pedoman hidup mereka. Sebenarnya perasaan bencilah musuhmu tidak ada dalam Imamat 19 ayat 18. Saya akan bacakan Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menahan dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Justru pesan utama adalah kasihlah sesama manusia. Lalu mengapa ada kata bencilah musuhmu? Ini adalah kesimpulan orang Yahudi pada zaman Yesus dalam memahami sikap terhadap musuh yang dilihat dalam perjanjian lama. Memang dalam PL ada tindakan-tindakan menghancurkan musuh, yaitu seperti peperangan. Akan tetapi dalam perjanjian lama sebenarnya mengajarkan kasih kepada musuh terlihat dengan perintah jangan menindas orang asing, tetapi menerima dan menolong orang asing yang ada di sekitar mereka. Artinya terdapat kesalahan orang-orang Yahudi dalam menyimpulkan dan menerapkan kasih, sehingga tidak aneh dalam zaman Tuhan Yesus golongan-golongan Yahudi tertentu seperti Farisi, ahli Taurat menganggap hina, memusuhi, mengasingkan golongan yang mereka anggap musuh dan minoritas, misalnya pemungut cukai. Itu sebabnya kini Tuhan Yesus mereformasi, mengubah, memperbaharui itu semua dengan menyatakan hukum yang baru, nilai yang baru, tinggi, luhur dan sejati. Di ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, bukan sembarangan kasih,
Kasihilah musuhmu sebuah tindakan yang di luar logika. Musuh seharusnya dibenci, dijauhi, bahkan tidak jarang orang mencelakai musuhnya. Tapi ini, kasihilah musuhmu, berikan cinta dan kasih sayangmu bagi musuhmu, berikan pengampunan, kepedulianmu, keramah tamahanmu, perhatianmu, pertolonganmu kepada musuhmu. Bahkan dilanjutkan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tentu saja ini perintah untuk berdoa demi kebaikan yang menganiaya, bukan berdoa agar celaka. Berdoa agar ia mengalami pertobatan dan menghentikan kejahatannya. Luar biasa agung pengajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang kita bahas saat ini sangat-sangat agung, sangat-sangat luar biasa, namun sangat-sangat sulit dilakukan. Kecenderungan kita adalah membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan kalau bisa lebih jahat lagi. Kecenderungan kita adalah pertikaian, dan istilah merdomu ditanam narara begitu kuat. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita ikut teladannya. Yesus sepanjang hidup di dunia tidak pernah punya musuh, tetapi orang yang memusuhi dia banyak, membenci dia banyak, menganiaya dia banyak. Bukankah dia dianiaya sebelum disalibkan? Namun, apa tindakan Yesus pada orang-orang menganiaya dia? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan Yesus di kayu salib yang pertama, saat dia merasa kesakitan yang luar biasa akibat aniaya, adalah dua pengampunan bagi musuh-musuhnya. Yesus Kristus telah menunjukkan contoh dari perkataannya. Artinya kita orang Kristen mampu melakukan firman Tuhan ini. Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi baru ialah kasih. Artinya bukan kita, bukan saya, bukan Bapak Ibu sendiri yang melakukan kasih. Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita memampukan kita. Hiduplah dalam Kristus, alamilah kuasa firman dan Roh Kudus mentransformasi kita menjadi orang-orang yang mampu menyerapkan kasih yang bukan sembarangan kasih. Amin. Firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang masih diberikan kepada kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan bisa kami terapkan, yaitu mengasihi sesama kami. Terlebih kepada musuh kami yang mungkin ini sebuah hal yang sangat sulit. Kami percaya dengan bantuan Roh Kudus-Mu kami bisa melakukannya.